Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Viral aksi juru parkir liar alias Pak Ogah melakukan pungutan liar ke pengendara yang hendak memotong jalan ke kawasan wisata Kota Tua Taman Sari, Jakarta Barat. Ya, pemirsa, para pelaku sengaja membongkar beton pembatas jalan saat kondisi lalu lintas lagi macet. Bisnis apa lagi nih? Jakarta. Oh. Keras Jakarta. Yang gini-gini yang namanya Jakarta keras tuh begini. Video amatir merekam aksi dua orang Pak Ogah melakukan pungli ke sejumlah pengendara sepeda motor yang hendak memotong jalan dari Jalan Kunir Taman Sari menuju kawasan wisata Kota Tua. Pengendara yang melintas diminta uang agar bisa lewat. Petugas gabungan dari Satpol PP dan Disub Kecamatan Taman Sari melakukan pengecekan beton pembatas yang sempat dibongkar oleh Pak Ogah. Pak Ogah ini kerap kucing-kucingan dengan petugas yang sedang berjaga. Mereka memanfaatkan kondisi arus lalu lintas yang macet, terutama pada akhir pekan dengan membongkar beton pembatas. Jadi Pak Ogah yang viral di kawasan Kota Tua, memang mereka itu memanfaatkan situasi yang ada. Ketika jalanan macet, mereka buka MCB yang ada untuk kendaraan yang lewat bisa lewat dari lintasan itu. Beton pembatas di sepanjang Jalan Kunir sengaja dipasang guna pengaturan kendaraan yang melintas di kawasan wisata Kota Tua. Petugas akan menambah personil yang berjaga di lokasi agar kejadian serupa tak lagi terulang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan dan perayaan Imlek, harga sembako kian merangkak naik. Ya, lantas bahan makanan apa saja yang mengalami kenaikan? Kita simak laporan jurnalis iNews Kea Dela Rosa dari Pasar Rawasari, Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, memasuki sedikit lagi hari bulan suci Ramadan yang berada di Indonesia. Kali ini di Pasar Rawasari Jakarta Pusat terpantau harga bahan pokok mengalami peningkatan. Yang sebelumnya banyak sekali harga-harga yang murah, namun kali ini menjelang hari atau bulan suci Ramadan mengalami peningkatan. Di antaranya adalah harga cabai, harga ayam, dan juga harga telur. Yang sebelumnya kalau misalnya harga telur di angka 30.000 per kilonya untuk hari ini. Dan kita ingin mengetahui bagaimana harga komoditas cabai yang ada di sisi kanan saya, karena banyak sekali pedagang yang mengatakan bahwa harga cabai mengalami peningkatan secara drastis. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita bersama dengan salah satu pedagang yang ada di Pasar Rawasari ini. Selamat pagi Bapak, namanya siapa Pak? Selamat pagi, nama saya Ardi. Pak Ardi, boleh dikasih tahu bahan cabai ini apa saja nih yang naik hari ini? Yang jadi raja harga sekarang paling tinggi rawit merah. Rawit merah sekarang tembus kisaran 90.000. Harga normalnya sekitar 45, mentok 50 lah. Sekarang tembus 90.000. Terus yang cabai ini ya, keriting merah. Keriting merah 40, harga normal 35-40. Sekarang tembus 50.000. Untuk yang cabai rawit hijau ya, rawit hijau naik gratis juga. Sekarang tembus 70.000. Tadinya 40-45. Oke. Pak, ini omsetnya mengalami kenaikan atau penurunan nih Pak dengan harganya cabai pada naik ini Pak hari ini? Nah, itu otomatis lah ya, otomatis ada penurunan. Banyak lah, gratis lah. Pelanggan-pelanggan juga 30-40% jadi berkurang. Terima kasih banyak Pak Ardi atas waktunya. Dan memang pemirsa, peningkatan harga bahan pokok ini juga tentunya mempengaruhi omset para pedagang di pasar tradisional, salah satunya di Pasar Rawasari Jakarta Pusat ini. Dan para pedagang serta para pembeli yang berada di Pasar Rawasari ini berharap pemerintah akan terus menstabilkan harga bahan pokok sehingga masyarakat tetap menjaga daya belinya. Dari Jakarta, Muhammad Khairuddin, Kea Dela Rosa, iNews melaporkan. Ya, sementara itu di Depok, Jawa Barat, Wakil Menteri Perdagangan meninjau harga sembako di Pasar Cisalak. Didampingi oleh Wakil Wali Kota Depok dan dinas terkait, Wamendak Diah Roro Esti mendatangi sejumlah lapak pedagang.
Mulai dari pedagang daging hingga pedagang sayur, hal ini dilakukan untuk melakukan pengecekan harga jelang bulan Ramadan. Dalam kunjungannya, pemerintah memastikan 2 hal, yakni harga bahan pokok dan stok dipastikan aman sesuai. Sesuai dengan arahan Presiden, pemerintah melakukan gerakan membersihkan pasar rakyat. Mengingat bahwa ini juga sebentar lagi Ramadan ya Bu ya, jadi kan pasti banyak yang membutuhkan bahan pokok. Tadi kita udah ngecek juga harga minyak kita yang merupakan salah satu komoditas yang kita pantau di Kementerian Perdagangan, dan kalau hasil dari pemantauan kami dijual sesuai dengan HRD. Ya pemirsa, warna cat rumah ternyata punya peran besar menciptakan rasa aman dan nyaman bagi keluarga. Ya, dengan pilihan warna yang sesuai, rumah dapat menjadi ruang yang tak hanya enak dipandang, namun juga meningkatkan kualitas hidup. Memilih warna cat untuk hunian bukan sekadar estetika visual. Diperlukan pertimbangan mulai dari sisi psikologis hingga kondisi pencahayaan agar setiap sudut ruang mampu memberikan kenyamanan maksimal. Oleh karena itu, kini industri desain interior kembali diwarnai dengan koleksi terbaru, kolaborasi Nippon Paint dan Living Loving bertema Discover Colors. Terdapat 4 tema, netral, bahari, tropis, hingga etnik. Seluruhnya terinspirasi langsung dari identitas lokal Indonesia. Tema ini kami rancang bukan sekedar mengikuti tren, tetapi berasal dari pembentukan emosi dan pengalaman di dalam ruang. Palet ini juga kami hadirkan untuk mendukung kualitas hidup, sekaligus menjadi referensi aplikatif bagi arsitek dan desainer interior sesuai kebutuhan pasar saat ini. Dalam memilih warna rumah, penting untuk bersifat personal dan kontekstual. Mulailah dari warna favorit penghuninya, menentukan mood setiap ruang, serta memperhatikan material dan pencahayaan. Yang perlu dihindari adalah penggunaan warna yang berlebihan, mengikuti tren tanpa konteks, dan menyamakan karakter semua ruang. Kolaborasi Discover Colors bersama Nippon Paint sejalan dengan semangat Living Loving dalam menghadirkan inspirasi rumah yang dekat dengan keseharian. Melalui kolaborasi ini, Living Loving mengajak masyarakat dan penghuni rumah untuk memaknai rumah tuh lebih dari sekedar ruang fisik, dengan warna sebagai medium untuk mengekspresikan karakter dan rasa di dalamnya. Dengan memadukan pilihan personal dan pertimbangan teknis, rumah tidak hanya akan terlihat cantik secara visual, namun juga akan memiliki jiwa dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, musik tetap menjadi ruang ekspresi bagi anak muda. Ya, namun di balik semangat bermusik, pemirsa, ada kebiasaan baru unik, yaitu membawa minyak angin aromaterapi kemanapun untuk kenyamanan dan juga relaksasi dalam segala aktivitas. Global Radio dan V-Radio kembali menggelar Music Zone, salah satu event musik yang jadi trendsetter anak muda. Didukung Freshcare, Music Zone menjanjikan hiburan dari musisi Indonesia, yakni 10to5 dan Anggis Devaki. Suasana riuh pun langsung dimeriahkan penonton yang memadati lokasi. Selain musik, pengunjung juga dimanjakan dengan stand Freshcare, di mana pengunjung dapat membeli produk Freshcare yang hadir dengan sejumlah varian, yaitu Smash, Matcha Fruity, dan varian yang paling baru, Sakura. Minyak angin aromaterapi Freshcare memiliki keunikan dengan fungsi 4-in-1 yang lengkap, double inhaler hingga roll-on. Ditambah lagi, Freshcare semakin stylish dan keren dengan lanyardnya. Jadi produk praktis yang bisa dipakai kapan saja dan di mana saja. Pantas viral yang varian Sakura ini, wanginya bunga banget, calming banget di hidung. Kalau andalanku matcha, dipakai buat kerokan, mantap, aromanya segar dan nyaman. Suka banget sama Freshcare Smash Fruity, double inhalernya juara, aroma buahnya segar, halus dan nggak nyengkrak.
Dukungan Fresh Care untuk Music Zone MNC Radio Networks jadi bukti komitmen untuk terus mendekatkan musik dengan cara yang nyaman dan juga menyenangkan. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, pengunjuk rasa bentrok dengan polisi selama demonstrasi menentang Olimpiade musim dingin Cortina Milano, Italia. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iStoday segera kembali.